Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat tulab wal anakhtu ila al-maudu' inna wa akhwatuha. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang kana ya, bahwasanya mubtada dan khobar itu kita variasikan dengan kana. Nah, sekarang mubtada dan khobar itu juga bisa divariasikan dengan inna. Nah, inna secara harfiah ya, artinya adalah sesungguhnya. Mubasyarah nahtu ilal qawaid al-awwal. Setelah bervariasi dengan kana, mubtada khobar juga dapat divariasikan dengan inna dan kawan-kawannya. Nah, inna bermaksud memberi ketegasan. Karena kan sesungguhnya. Contoh mubtada khobar biasa, silahkan diperhatikan. Al-baitu nadhifun. Nah, artinya adalah rumah itu bersih atau rumah ini bersih. Ketika dia menjadi mubtada dan khobar biasa, maka kata pertama adalah mubtada ya, ini sudah saya tandai dengan huruf mim. Ada alif lamnya dan harokat terakhir adalah marfu. Kemudian khobarnya adalah nadhifun. Tidak ada alif lamnya seperti pada kaidah kemarin, dan harokatnya juga marfu. Lalu ketika dimasuki inna ya, dimasuki sesungguhnya, maka artinya akan menjadi sesungguhnya rumah itu bersih, kan begitu. Menjadi inna al-baita nadhifun. Tentunya ada yang berubah ya ketika belum kemasukan dan setelah kemasukan inna ada yang berubah. Nah, tadi tidak ada inanya, harokat pertama marfu, harokat kedua juga marfu. Setelah menjadi inna al-baita, nah perubahan terletak di harokat bait. Nadhifun, ini tetap ya. Oke, setelah inna al-baita, nah jadi kita simpulkan bahwasanya kata yang terletak setelah inna berubah harokat menjadi mansub, dan kata setelahnya tetap menjadi marfu. Seperti itu. Sesungguhnya rumah itu bersih. Mafhum ya sampai dengan di sini. Nah, ini dia muncul kaidahnya. Kata atau isim yang berada setelah inna disebut ismun inna. Nah, bait ini tadi sudah bukan menjadi mubtada lagi, tapi sudah berubah harokat dan disebut ismun inna, berharokat mansub. Nih, mansub. Nah, kemudian kata yang berada setelah ism inna, setelah ismun inna, berarti kata keduanya ya, disebut khobaru inna, berharokat marfu. Paham ya? Ismun inna, khobaru inna, karena ada inanya. Seperti karena kemarin mubtada dan khobar, ketika kemasukan inna menjadi kata pertama menjadi ismun inna dan keduanya menjadi khobaru inna. Nah, inna dan ana, karena nanti kawannya inna itu ada ana salah satunya, bermakna sama-sama sesungguhnya. Tetapi biasanya kita membedakannya. Inna itu kita gunakan ketika di awal kalimat. Jadi ketika kita menggunakan sesungguhnya di awal kalimat, kita bisa menggunakan inna. Tetapi kalau kita menggunakannya di tengah-tengah kalimat, nah biasanya memakai ana gitu ya. Nah, untuk contohnya nanti kita bahas di ana. Oke, wal anakhtu ila akhwatu inna. Teman-temannya inna itu apa saja? Ada anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan juga laita. Nah, inna sudah kita bahas ya tadi contohnya. Kaidahnya sama. Kata yang berada setelah anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita adalah ismunnya. Jadi misalkan anna, kata setelah anna, ismun anna. Setelahnya khobaru anna, begitu ya. Nah, kita bahas dari anna. Contohnya di sini anna araftu annal amala wajibun. Tadi sudah saya katakan ya, qoblal qalil, kalau anna itu berada di tengah-tengah kata ya.
Jadi di sini saya taruh di tengah. Araftu, saya tahu. Anna al-amala wajibun. Sesungguhnya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang wajib, gitu ya. Jadi setelah ana ini ismun ana, dan setelahnya adalah khobaru ana. Kemudian ka'anna itu artinya seperti halnya, gitu ya. Ka'anna al-amala wajibun. Sepertinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang wajib. Nah, ka'anna terus al-amala mansub ya, harokatnya ini jadi mansub adalah ismun ka'anna, wajibun khobaru ka'anna. Lalu selanjutnya lakina. Lakina itu akan tetapi. Nah, ini juga biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Al-amalu wajibun. Pekerjaan itu wajib. Lakinna al-amala sahlun. Nah, tak akan tetapi pekerjaan itu pekerjaan yang mudah. Kemudian la'ala. Semoga, artinya semoga tapi yang masih mungkin. Jadi nanti kita akan ketemu laita, semoga tetapi yang mustahil akan terjadi. Nah, kalau yang la'ala ini semoga tetapi bisa terjadi, mungkin terjadi, gitu ya. Jadi saya mengambil contoh la'ala al-baita kabirun. Semoga saja rumahnya besar. Kan memungkinkan rumah itu ada yang besar dan juga ada yang kecil, begitu ya. Jadi al-baita ismun la'ala, kabirunnya khobaru la'ala. Nah, kemudian yang terakhir adalah laita. Nah, laita al-hajara layyinun. Laita itu semoga tetapi yang mustahil, tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau ketika Anda mengambil contoh, ya sesuaikan dengan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Laita al-hajara layyinun. Tidak akan ya, semoga tapi mustahil. Semoga aja al-hajara, batu itu layyinun, menjadi lunak. Nah, itu kan mustahil, batu kan keras sifatnya, tidak akan menjadi lunak. Jadi begitu ya, ketika kita mengidam-idamkan sesuatu yang mustahil, kita pakainya laita. Tetapi kalau yang masih mungkin terjadi, kita pakainya la'ala. Kafaitu huna. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ataupun di pembahasan grup.